Di sebuah desa kecil di kaki perbukitan Jawa Timur, hiduplah keluarga sederhana bernama keluarga Wicaksono. Desa itu masih kental dengan tradisi, rumah-rumah berdinding papan bambu, dan sawah-sawah terbentang luas sejauh mata memandang. Di sanalah, pada tahun 1978, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim seorang perempuan desa bernama Sulastri. Bayi itu kemudian diberi nama Surya Wicaksono. Nama yang sederhana, namun penuh harapan. Surya berarti matahari, penerang yang kelak diharapkan mampu membawa sinar bagi keluarga kecil itu. Ayahnya, Harjo Wicaksono, hanyalah seorang guru honorer di sekolah dasar negeri di desa tersebut. Gajinya tidak seberapa, bahkan seringkali tidak cukup untuk membeli beras sebulan penuh. Sementara ibunya, Sulastri, berjualan makanan kecil di pasar desa, nasi tiwul, gorengan, dan kue basah yang dijajakan sejak subuh. Hidup mereka berjalan seadanya, serba terbatas, tetapi penuh cinta kasih yang sederhana. Sejak kecil, Surya tumbuh dalam suasana miskin. Rumah mereka hanyalah bangunan sederhana berdinding anyaman bambu dengan lantai tanah yang dipadatkan. Jika musim hujan tiba, air merembes ke dalam rumah, membuat lantai becek dan bau lumpur menyebar. Tidur pun harus bergelung bersama adik-adiknya di atas tikar pandan yang sudah usang. Namun, di balik segala keterbatasan itu, Surya kecil tumbuh menjadi anak yang berbeda. Ia punya tatapan mata tajam, selalu penuh keingintahuan, seakan tak mau puas dengan keadaan di sekitarnya. Ketika anak-anak lain di desa sibuk bermain layangan atau berlarian di sawah, Surya lebih sering duduk memperhatikan ayahnya menulis di papan tulis atau membaca buku-buku tua. Ia senang menyalin kata demi kata, meski kertas yang ia miliki hanyalah sobekan bekas bungkus rokok atau kertas lusuh dari warung. Ibunya sering tersenyum getir melihat anak itu begitu serius belajar. Padahal lampu minyak di rumah mereka sering redup karena minyak tanah tak cukup dibeli setiap hari. Masa SD menjadi awal bagi Surya untuk menunjukkan kecerdasannya. Ia selalu menjadi juara kelas, meski setiap hari berangkat sekolah dengan kaki telanjang. Seragamnya hanya ada satu pasang, sudah kusam warnanya, tetapi selalu ia cuci sendiri sepulang sekolah agar bisa dipakai lagi keesokan harinya. Pernah suatu kali, Surya ditegur oleh gurunya karena celananya sobek di bagian lutut, namun ia hanya tersenyum dan berkata, "Gih, Bu, nanti saya jahit." Padahal, ia tahu tak ada benang dan jarum di rumahnya. Ia hanya menambalnya dengan kain bekas dari baju ibunya yang sudah tak terpakai. Di balik kepolosannya, tersimpan tekad yang kuat. Surya sering mendengar ayahnya mengeluh kepada ibunya tentang sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga. Gaji guru honorer yang hanya cukup untuk bertahan seminggu, ditambah pendapatan kecil dari jualan ibunya, membuat mereka sering menunggak bayar beras ke warung tetangga. Surya kecil mendengar semua itu, dan di dalam hatinya muncul sebuah janji. Ia tidak akan selamanya hidup miskin seperti orang tuanya. Ia harus mencari jalan keluar. Rasa lapar adalah guru keras yang menempanya sejak dini. Ada kalanya, ia hanya makan nasi jagung dengan garam, atau bahkan hanya minum air putih hangat untuk menahan perut. Saat teman-temannya di sekolah membawa bekal nasi dengan lauk sederhana, Surya hanya membawa sebungkus kecil tiwul atau singkong rebus. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Justru di hadapan teman-temannya, ia selalu berlagak biasa saja, bahkan terkadang bercanda agar mereka tidak tahu betapa miskinnya keluarganya. Sore hari, selepas sekolah, Surya sering membantu ibunya berjualan di pasar. Ia membawa tampah berisi gorengan keliling kampung sambil bersuara lantang menawarkan dagangan. Dari situ, ia belajar bagaimana menghadapi orang, berbicara dengan berbagai macam watak, dan memutar lidah agar dagangan cepat laku. Dari pasar itulah Surya pertama kali belajar seni berbicara yang kelak akan menjadi senjata utamanya di dunia politik. Namun, meski hidup sulit, Surya bukanlah anak yang pasrah pada keadaan. Ia selalu berkata dalam hati bahwa suatu hari ia akan duduk di kursi orang besar, dihormati, disegani, dan tidak lagi dihina karena kemiskinan. Ia sering berdiri di depan cermin kecil milik ibunya, berlatih berbicara seakan-akan ia sedang berpidato di depan orang banyak. "Saudara-saudara sekalian, kita harus berubah. Kita tidak boleh miskin selamanya," begitu katanya dengan penuh semangat, meski yang mendengar hanya pantulan dirinya sendiri. Tetangga-tetangga sering memperhatikan tingkah Surya yang berbeda dari anak-anak lain. Mereka bilang, anak itu memang beda, matanya selalu nyala kalau bicara. Mungkin nanti jadi orang besar. Namun, ada juga yang sinis, menganggap Surya hanyalah anak miskin yang bermimpi terlalu tinggi. Kata-kata itu hanya menjadi cambuk bagi Surya untuk semakin keras pada dirinya. Ketika masuk SMP, Surya harus berjalan kaki puluhan kilometer karena sekolah itu terletak di kecamatan.
Ia berangkat pagi buta, kadang belum sarapan, hanya demi bisa belajar. Meski letih, ia tetap tekun. Ia selalu duduk di bangku depan, mencatat setiap kata guru, dan bertanya jika tidak paham. Nilai-nilainya selalu tinggi, membuat ia kerap diundang ke lomba-lomba pidato dan cerdas cermat antar sekolah. Dari sanalah, perlahan Surya mulai dikenal sebagai anak cerdas yang punya masa depan. Di balik prestasi itu, Surya menyimpan luka. Ia sering iri melihat teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya. Mereka bisa membeli buku baru, sepatu bagus, bahkan punya sepeda untuk berangkat sekolah. Sementara ia hanya mengandalkan kaki telanjang dan buku-buku lusuh warisan kakaknya. Setiap kali melihat perbedaan itu, hatinya semakin keras. Ia harus keluar dari lingkaran kemiskinan ini, apapun caranya. Ketika remaja, Surya semakin yakin bahwa kecerdasannya adalah tiket untuk keluar dari jeratan hidup susah. Ia bertekad melanjutkan kuliah, meski orang tuanya tak mampu membiayai. Ia belajar mati-matian, mengincar beasiswa agar bisa melangkah ke kota besar. Dalam diam, ia mulai berhayal tentang dunia yang lebih luas, gedung-gedung tinggi, mobil mewah, dan orang-orang yang menghormatinya. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan menatap langit. Ia berkata dalam hati, "Aku akan jadi orang besar. Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya. Suatu hari nanti, orang-orang akan mengenalku, akan hormat padaku, dan aku akan punya segalanya." Janji itu tertanam dalam hatinya, menjadi bara yang terus menyala seiring ia tumbuh dewasa. Dan begitulah, akar kehidupan Surya tertanam dalam tanah miskin penuh penderitaan. Dari sanalah ambisi itu tumbuh, subur dalam luka dan rasa lapar, membentuk pribadi yang keras dan penuh obsesi. Tak seorang pun di desanya menyangka, anak kurus berwajah cerdas itu kelak akan melangkah jauh, bukan hanya meninggalkan kampung miskinnya, tapi juga menapaki jalan kekuasaan yang berbalut gelapnya rahasia. Tak seorang pun di desanya menyangka, anak kurus berwajah cerdas itu kelak akan melangkah jauh, bukan hanya meninggalkan kampung miskinnya, tapi juga menapaki jalan kekuasaan yang berbalut gelapnya rahasia. Dan langkah besar pertama itu dimulai ketika Surya berhasil menembus sebuah universitas ternama di kota besar lewat jalur beasiswa. Hari keberangkatannya meninggalkan desa menjadi momen yang tak terlupakan. Sulastri menangis terisak saat melepas putra sulungnya. "Belajarlah yang rajin, nak. Jangan lupa asalmu," pesan ibunya sambil menggenggam tangan Surya dengan erat. Harjo, sang ayah, hanya menepuk bahunya, menahan haru. Ia tahu, Surya adalah harapan keluarga mereka. Dengan modal sebuah koper tua berisi pakaian seadanya, sepasang sepatu pinjaman dari pamannya, dan uang pas-pasan untuk ongkos perjalanan, Surya berangkat ke kota yang belum pernah ia kenal. Kota itu menyambutnya dengan gegap gempita. Gedung-gedung menjulang, jalan raya dipenuhi mobil-mobil mewah, dan lampu-lampu neon yang gemerlap membuat matanya terbelalak. Ia terpesona, tetapi juga sedikit gentar. Baginya, semua terasa asing. Ia hanyalah anak desa yang biasa tidur di tikar pandan, kini harus menyesuaikan diri di lingkungan modern dengan teman-teman baru dari keluarga berada. Hari-hari pertama sebagai mahasiswa bukanlah hal mudah. Ia tinggal di kos murah di gang sempit dekat kampus. Kamar itu hanya berukuran 3x3 meter, dengan tembok kusam dan kasur tipis tanpa ranjang. Namun, Surya tak mengeluh. Ia tahu, semua ini adalah batu loncatan. Setiap pagi ia berjalan kaki ke kampus, membawa tas lusuh, tetapi wajahnya selalu penuh semangat. Di ruang kuliah, Surya kembali menunjukkan kecerdasannya. Ia selalu duduk di depan, aktif bertanya, dan cepat akrab dengan dosen. Nilai-nilainya bagus, membuat ia segera dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Namun, bukan hanya kecerdasan akademik yang menonjol darinya. Surya memiliki kemampuan berbicara yang memikat. Setiap kali ada diskusi kelas, ia mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, lantang, dan penuh keyakinan. Kata-katanya selalu terdengar meyakinkan, seolah-olah ia benar-benar percaya pada apa yang diucapkannya. Kemampuan itu menarik perhatian organisasi mahasiswa di kampus. Surya mulai aktif bergabung, awalnya sebagai anggota biasa, lalu perlahan naik menjadi pengurus. Ia sering ditunjuk menjadi juru bicara saat ada aksi mahasiswa atau forum diskusi. Dari panggung orasi, suaranya bergema lantang, menuntut keadilan, membela rakyat kecil, mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Saat itu, ia benar-benar tampak idealis. Saudara-saudara, kita tidak boleh diam melihat rakyat miskin terus tertindas. Kita, mahasiswa, adalah garda terdepan perubahan bangsa ini.
serunya suatu kali di depan ratusan mahasiswa. Teriakan itu disambut tepuk tangan dan sorak-sorai. Nama Surya mulai harum di telinga banyak orang. Namun, waktu perlahan mengikis idealismenya. Ia mulai merasakan manisnya perhatian. Teman-teman kagum padanya, dosen menghargainya, bahkan beberapa pejabat lokal mulai melirik. Suatu ketika, setelah sebuah aksi demonstrasi, ia didatangi oleh seorang pria berjas rapi yang memperkenalkan diri sebagai staf dari seorang anggota dewan. Pria itu menawarinya makan malam, lalu berkata, "Kamu punya bakat besar, Surya. Orang seperti kamu bisa melangkah jauh kalau mau membuka diri." Itulah awal dari persentuhannya dengan dunia politik yang lebih luas. Surya mulai diundang ke berbagai forum di luar kampus. Ia mengenal politikus senior yang memberinya banyak wejangan, tapi juga secara halus menanamkan benih pragmatisme. "Perjuangan itu butuh biaya," kata salah satu dari mereka. "Kalau kamu ingin suara didengar, kamu harus punya kekuatan, dan kekuatan itu datang dari uang." Kata-kata itu menancap dalam pikirannya. Perlahan ia sadar, idealisme semata tidak cukup. Ia mulai menerima bantuan, dana dari tokoh politik untuk menggerakkan massa. Uang itu awalnya digunakan untuk membiayai spanduk, transportasi mahasiswa, dan konsumsi aksi. Tapi lama-kelamaan, sebagian masuk ke kantong pribadinya. Surya merasakan untuk pertama kalinya betapa nikmatnya punya uang lebih. Ia bisa membeli baju baru, makan enak, bahkan sesekali mengirim uang tambahan ke orang tuanya di desa. Hubungannya dengan sahabat-sahabat lamanya pun mulai retak. Dulu, mereka bersama-sama berjuang di organisasi mahasiswa dengan semangat murni. Namun, Surya kini lebih sering sibuk bertemu pejabat, jarang hadir dalam rapat kecil, dan ketika hadir pun ia sering mengarahkan diskusi sesuai kepentingan pihak luar yang membiayainya. Beberapa temannya mulai menegurnya. "Surya, kamu berubah," kata Bagus, sahabat dekatnya sejak awal kuliah. "Dulu kita berjuang buat rakyat kecil, sekarang kamu sibuk urusan dengan politikus. Apa kamu lupa tujuan kita?" Surya hanya tersenyum, menepuk bahu Bagus. "Bagus, dunia ini tidak sesederhana itu. Kalau kita mau mengubah sesuatu, kita harus punya kekuatan. Percuma berteriak di jalan kalau tak ada yang mendengar. Aku tahu jalannya." Sejak saat itu, hubungan mereka renggang. Surya memilih jalan berbeda. Ia semakin dekat dengan para politisi, ikut menghadiri pertemuan eksklusif di hotel-hotel mewah, meski ia sendiri masih mahasiswa miskin. Di sana ia belajar banyak tentang strategi, kekuasaan, dan intrik politik. Setiap kata, setiap senyuman, setiap jabat tangan, ia perhatikan dan tiru. Ia mulai terbiasa dengan makan malam di restoran mahal, berbicara dengan bahasa yang penuh diplomasi, dan sedikit demi sedikit meninggalkan kesederhanaan yang dulu menjadi jati dirinya. Ambisinya semakin besar. Ia tak lagi puas hanya dikenal di kampus, ia ingin dikenal di tingkat nasional. Saat ada kesempatan untuk maju sebagai ketua organisasi mahasiswa tingkat provinsi, ia tak ragu mencalonkan diri. Ia menggunakan semua koneksi yang dimilikinya, bahkan menghalalkan segala cara untuk memenangkan posisi itu. Termasuk, diam-diam menerima suntikan dana dari seorang pengusaha yang dekat dengan partai politik besar. Pemilihan itu berlangsung sengit. Bagus dan beberapa sahabat lama yang masih idealis mencoba melawan, menuding Surya bermain curang dengan uang. Tapi, mayoritas mahasiswa sudah terpengaruh dengan janji-janji manis dan fasilitas yang ia berikan. Akhirnya, Surya menang telak. Malam itu, ia berdiri di atas panggung, tersenyum penuh kemenangan. Sorak-sorai bergema. Namun di balik sorak-sorai itu, Bagus hanya menatapnya dengan mata kecewa. Surya tahu tatapan itu, tapi ia tak peduli. Di dalam hatinya, ia merasa sedang menapaki jalan yang benar. Baginya, pengkhianatan kecil pada sahabat hanyalah harga yang harus dibayar demi langkah lebih besar. Dan sejak malam itu, Surya tak lagi sekadar mahasiswa berprestasi. Ia telah menjadi seorang figur politik muda, disorot, diperhitungkan, dan diam-diam sudah mulai menapaki jalan ambisi yang akan menuntunnya ke Senayan. Jalan yang perlahan menjauhkan dirinya dari cita-cita murni masa kecil, tetapi semakin mendekatkannya pada kekuasaan yang selama ini ia idam-idamkan. Namun bagi Surya, pengkhianatan hanyalah sebuah batu loncatan. Semua luka yang ditinggalkan di belakang tak lebih dari jejak yang bisa ia hapus dengan waktu dan kekuasaan. Kini, di hadapan dirinya, terbentang jalan panjang menuju kursi yang selama ini ia impikan. Kursi di Senayan, gedung parlemen tempat ribuan keputusan besar tentang negeri ini ditentukan. Perjalanan menuju ke sana tentu tidak mudah.
Surya harus menyiapkan modal besar untuk kampanye, membangun tim pemenangan, dan memastikan dirinya dikenal luas di daerah pemilihan. Beruntung, jejaring politik yang ia rawat sejak masa kuliah kini membuahkan hasil. Beberapa pengusaha hitam yang dulu sempat ia bantu dalam urusan kecil, kini siap menyokong dana besar dengan satu janji sederhana. Ketika kau sudah duduk di kursi DPR, jangan lupakan kami. Surya tentu mengangguk mantap, meski dalam hati ia tahu, janji baginya hanyalah kata-kata. Kampanye itu mengubah hidupnya. Dari anak desa yang dulu berjalan tanpa alas kaki, kini ia tampil di atas panggung dengan jas rapi, berdiri di bawah sorotan lampu, suaranya lantang melalui pengeras suara. Poster wajahnya terpampang di setiap sudut jalan, senyumannya seolah tulus, matanya seolah menyimpan janji masa depan. Rakyat kecil yang mendengarnya berpidato merasa terhibur, mereka percaya sosok Surya benar-benar lahir dari penderitaan rakyat, sehingga ia pasti mengerti keluh kesah mereka. Di balik layar, Surya memainkan uang dengan cerdik. Bantuan dari pengusaha dipakai untuk memborong sembako, membiayai hajatan warga, bahkan menyuap tokoh-tokoh desa agar mendukung namanya. Ia paham betul bahwa politik bukan lagi soal idealisme, melainkan soal siapa yang bisa membeli hati rakyat dengan lebih mahal. Rakyat hanya butuh perhatian sesaat, katanya pada salah satu tim suksesnya. Setelah itu, mereka akan memilih sesuai apa yang mereka terima. Hari pemilihan tiba. Surya duduk di rumah mewah sewaan di kota kabupaten, menunggu kabar dari para saksi. Jantungnya berdegup kencang, meski wajahnya tampak tenang. Malam itu, kabar demi kabar berdatangan. Namanya melesat di papan suara, jauh meninggalkan pesaingnya. Ia tahu, kemenangannya bukan semata karena janji manis, tetapi karena ia sudah membeli separuh suara dengan uang haram. Namun, kemenangan tetaplah kemenangan. Beberapa minggu kemudian, Surya resmi dilantik menjadi anggota DPR RI. Gedung megah di Senayan kini menjadi kantornya, tempat ia melangkah dengan setelan jas mahal, parfum berkelas, dan tatapan penuh wibawa. Ia tinggal di rumah besar di bilangan elit Jakarta, mengendarai mobil mewah dengan sopir pribadi. Di mata rakyat, Surya adalah bukti nyata bahwa anak desa bisa naik kelas, sebuah kisah inspiratif yang sering mereka ceritakan dengan bangga. Tapi semua itu hanya wajah depan. Wajah belakang Surya jauh lebih kelam. Malam-malamnya diisi dengan pesta dengan para pengusaha, minuman mahal, dan wanita penghibur. Ia tahu semua mata rakyat tidak bisa mengawasinya di Jakarta. Dari balik pintu tertutup, ia bebas melakukan apa saja, selama citra dirinya di media tetap bersih. Pengusaha-pengusaha hitam yang dulu membantunya kini menagih janji. Mereka menuntut kemudahan proyek, akses terhadap kebijakan, bahkan perlindungan dari aparat hukum. Surya menyanggupi semuanya, sebab ia tahu, tanpa mereka, posisinya akan goyah. Semakin banyak ia memberi, semakin besar pula arus uang yang mengalir ke rekeningnya. Triliunan rupiah proyek negara dipotong, sebagian masuk ke kantong pengusaha, sebagian besar lagi masuk ke kantong Surya. Namun meski sudah bergelimang harta, Surya merasa tidak pernah puas. Setiap kali melihat anggota DPR lain duduk di kursi pimpinan, ia merasakan api iri membakar dadanya. Setiap kali menghadiri rapat dengan para menteri, ia membayangkan dirinya duduk di kursi itu, dihormati dan ditakuti. Ia bahkan mulai bermimpi menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan tertinggi, lebih tinggi dari sekadar legislator. Di ruang kerjanya yang mewah, Surya sering menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta. Ini baru awal, gumamnya pada diri sendiri. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku harus lebih tinggi, lebih kaya, lebih berkuasa. Namun untuk mencapai itu, ia tahu jalan normal akan memakan waktu lama, bahkan mungkin mustahil. Saingannya terlalu banyak, politik terlalu keras, dan musuh-musuhnya mulai mengintai. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membuka jalan tanpa hambatan. Ambisi itu terus berbisik di kepalanya, siang dan malam, seakan menuntun langkahnya ke arah yang lebih gelap. Dalam pesta mewah yang digelar salah satu pengusaha, Surya sempat mendengar bisikan tentang cara cepat mempertahankan dan melipat gandakan kekuasaan. Seorang pengusaha parubaya berbisik padanya di tengah hingar-bingar musik, kalau benar-benar ingin menguasai negeri ini, jangan hanya mengandalkan politik. Ada jalan lain, jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Surya. Ia tidak langsung mengerti, tetapi hatinya tahu, jalan lain yang dimaksud bukanlah jalan biasa. Ada sesuatu yang menyeramkan sekaligus menggoda di balik kata-kata itu. Dan bagi seorang Surya Wicaksono yang sudah terbiasa menghalalkan segala cara, bisikan itu bukanlah hal yang menakutkan, melainkan undangan. Sejak hari itu,
Surya tidak pernah lagi melihat kursi DPR sebagai puncak. Ia menganggapnya hanya sebagai tangga. Tangga menuju kekuasaan yang lebih tinggi, meski harus menjejakkan kaki pada dunia gelap yang penuh darah dan kutukan. Bisikan tentang jalan lain itu membawanya pada sebuah pertemuan rahasia. Seorang kolega anggota dewan yang terkenal dekat dengan kalangan pengusaha mengajaknya ke sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta. Rumah itu tampak biasa dari luar, namun begitu Surya melangkah masuk, aroma kemenyan langsung menusuk hidungnya. Di dalam, lampu remang, dinding penuh foto tokoh-tokoh politik dan pengusaha besar yang sebagian sudah dikenalnya. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila, mengenakan kain hitam kusam. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Ini Mbah Karno," kata rekannya pelan, seolah memperkenalkan seorang tokoh besar. "Beliau sudah lama menjadi penasihat banyak orang penting. Kalau kau benar-benar ingin melangkah lebih tinggi, beliaulah orangnya." Surya menatap lelaki tua itu dengan campuran penasaran dan ragu. Ia pernah mendengar nama Mbah Karno disebut-sebut dalam bisikan kalangan elit, tapi tak pernah percaya. Kini, sosok itu nyata di depannya. "Jadi ini anak muda yang katanya rakus kekuasaan?" Suara Mbah Karno serak, namun setiap katanya seolah menembus dada. Surya tersenyum tipis, berusaha tetap tenang. "Saya hanya ingin memperjuangkan rakyat, Mbah. Tapi saya tahu perjuangan itu butuh kekuatan besar." Mbah Karno terkekeh pelan. "Ah, alasan itu sudah terlalu sering kudengar. Semua yang datang padaku selalu bilang demi rakyat, demi bangsa. Padahal ujung-ujungnya demi perut sendiri. Jangan malu mengakuinya, nak. Kau ingin kaya, ingin berkuasa, bukan?" Kata-kata itu menusuk, tapi Surya tidak menyangkal. Dalam hatinya, itulah kebenaran. Ia ingin lebih, dan untuk itu, ia siap melakukan apa saja. Mbah Karno lalu bercerita tentang Gunung Kawi, gunung keramat di Jawa Timur yang sejak puluhan tahun menjadi tempat orang mencari pesugihan. Banyak pengusaha, pejabat, bahkan artis yang pernah datang ke sana, meminta rezeki berlimpah dengan syarat tertentu. "Gunung itu bukan sekadar tanah dan batu," kata Mbah Karno sambil menatap kosong, "di sana bersemayam kekuatan besar, kekuatan yang bisa mengangkatmu setinggi langit, asal kau berani membayar harga." Surya mendengarkan dengan saksama. Semakin lama, hatinya semakin bergolak. Ia tahu ini bukan sekadar omong kosong. Nama-nama besar yang disebutkan Mbah Karno sebagai anak didiknya adalah bukti. Orang-orang itu kini duduk di kursi menteri, pengusaha dengan kekayaan tak habis 7 turunan, bahkan ada yang pernah hampir menjadi presiden. "Bagaimana caranya?" tanya Surya akhirnya, suaranya pelan tapi penuh tekad. Mbah Karno menatapnya lama, lalu tersenyum. "Besok malam, ikut aku ke Gunung Kawi. Kau akan belajar membuka pintu kekuasaan yang sesungguhnya." Malam itu, Surya melakukan perjalanan panjang menuju Jawa Timur. Ia ditemani 2 orang suruhan Mbah Karno, mengenakan pakaian hitam-hitam, wajah dingin tanpa banyak bicara. Mobil mereka melaju menembus jalanan gelap, hingga akhirnya tiba di lereng Gunung Kawi. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, bayangan gunung berdiri angker, sebagian puncaknya tertutup kabut tebal. Surya menelan ludah, namun rasa takut itu justru bercampur dengan rasa penasaran yang membuat langkahnya semakin mantap. Mereka berjalan mendaki jalan setapak, hanya diterangi cahaya obor. Di kiri kanan, pepohonan besar menjulang, akar-akar tua menjalar seperti tangan yang hendak meraih siapapun yang lewat. Sesekali terdengar suara burung hantu, disusul hembusan angin yang membawa bisikan-bisikan aneh. Surya mencoba mengabaikan, meski bulu kuduknya meremang. Setelah hampir 1 jam mendaki, mereka tiba di sebuah pelataran batu besar. Di sana, Mbah Karno sudah menunggu, duduk di depan sebuah altar sederhana dari batu, dengan sesajen lengkap, bunga 7 rupa, dupa yang mengepul pekat, ayam hitam yang sudah diikat, dan kendi berisi air. "Duduklah," perintah Mbah Karno. Surya menuruti. Asap kemenyan semakin tebal, membuat matanya perih. Mbah Karno mulai melantunkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang tak ia pahami. Suaranya bergetar, sesekali mengeras, sesekali lirih, seakan berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berdesir, suara aneh menyerupai tangisan terdengar entah dari mana. Surya merasakan tanah di bawahnya bergetar pelan. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Lalu, suara itu datang. Suara dalam,
Berat, bukan suara manusia, menggema di sekeliling pelataran. Siapa yang berani memanggilku di malam ini? Surya terperanjat. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya Mbah Karno yang tetap duduk tenang, wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Inilah anak yang kau cari, jawab Mbah Karno mantap. Ia ingin kekayaan tanpa habis, kekuasaan tanpa batas. Ia siap membayar harganya. Surya tercekat. Bagian dirinya ingin kabur, namun rasa ambisi menahannya tetap duduk. Suara gaib itu kemudian tertawa panjang, menggema hingga membuat dada Surya bergetar. Baiklah. Tapi harga yang kutuntut bukan harta, bukan jabatan. Aku menuntut tumbal, darah manusia. Ucapan itu membuat Surya menggigil. Ia menatap Mbah Karno, seolah mencari jawaban. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Begitulah syaratnya. Kau harus siap mengorbankan seseorang. Semakin dekat denganmu, semakin kuat kekuatan yang akan kau dapat. Surya menunduk, pikirannya berkecamuk. Membunuh seseorang? Mengorbankan nyawa manusia? Bagian dirinya menolak, tapi bayangan rumah-rumah mewah, harta tak habis 7 turunan, dan kursi kekuasaan yang lebih tinggi menari-nari di kepalanya. Ia menggertakkan gigi, lalu menatap lurus ke depan. Aku siap, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Tawa gaib itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, membuat pohon-pohon di sekitar berguncang. Asap dupa semakin pekat, ayam hitam menggelepar, lalu mati begitu saja. Mulai malam ini, jalanmu sudah kutetapkan, suara itu bergaung. Bersiaplah, karena setiap langkahmu akan ditagih dengan darah. Surya merasakan tubuhnya seperti diselimuti kabut dingin. Hatinya gemetar, tapi di balik itu, ada kepuasan aneh yang menyelinap. Sebuah perasaan bahwa ia kini memegang kekuatan yang lebih besar dari manusia biasa. Di bawah langit Gunung Kawi yang kelam, Surya resmi membuka pintu menuju dunia gelap yang kelak menelan hidupnya. Sejak malam ketika Surya menundukkan kepalanya di hadapan Mbah Karno dan mengikrarkan janji berdarah di lereng sunyi Gunung Kawi, langkah hidupnya seperti dipandu oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia masih bisa merasakan bau kemenyan pekat yang menempel di rongga hidungnya, juga bayangan samar sesosok makhluk hitam yang berdiri di belakang sang dukun. Sumpah itu, entah bagaimana, menjadi sebuah batu loncatan menuju kehidupan baru yang jauh berbeda dari masa lalunya. Keesokan harinya, seakan semua jalan terbuka. Tawaran proyek pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya datang dengan sendirinya. Seorang pengusaha kontraktor besar dari Surabaya, yang sebelumnya selalu menutup pintu untuknya, mendadak menelpon dan menawarkan kerjasama. Surya tertegun. Bagaimana mungkin pertemuan yang sudah bertahun-tahun buntu, tiba-tiba bisa cair hanya dalam satu malam? Dalam hatinya ia sadar, ini pasti bukan kebetulan. Tidak hanya itu, dalam sebulan, Surya sudah menandatangani berbagai kesepakatan bernilai miliaran rupiah. Rekening pribadinya terus bertambah, sementara rumah mewah barunya di Jakarta mulai dipenuhi barang-barang impor berkilau. Istrinya, Ratna, dengan cepat menjadi pusat perhatian dalam lingkaran sosial istri pejabat. Ia mengenakan perhiasan yang membuat iri para sosialita, sementara Surya sendiri mengendarai mobil mewah terbaru dengan sopir pribadi. Semua orang menatap dengan kagum. Namun, di balik kegemilangan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan menggigilkan hati. Beberapa hari setelah ia menandatangani proyek pertamanya pasca ritual, kabar mengejutkan datang dari dapilnya. Seorang pedagang kecil di pasar tradisional ditemukan hilang misterius. Wanita parubaya itu dikenal gigih berjualan sayur tiap pagi, tapi pagi itu, lapaknya kosong. Keluarga mencari, polisi dilibatkan, namun hasilnya nihil. Hilang seakan ditelan bumi. Surya hanya mendengar kabar itu sekilas dari ajudannya. Awalnya ia tak mengaitkan dengan ritual. Tetapi malam itu, dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat wajah wanita pedagang sayur itu menatapnya dari kegelapan, tubuhnya berlumuran tanah, bibirnya bergerak tanpa suara. Surya terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdebar kencang, dan ia hanya bisa meneguk segelas air untuk menenangkan diri. Ia tidak berani menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Ratna sekalipun. Beberapa minggu berlalu, proyek berikutnya cair. Kali ini, ia mendapat posisi strategis sebagai juru bicara komisi. Sorotan media tertuju padanya, popularitasnya naik drastis. Tetapi bersamaan dengan itu, kabar buruk kembali terdengar. Seorang mahasiswa vokal yang sering mengkritik kebijakan pemerintah daerahnya, hilang tanpa jejak.
Anak itu terakhir terlihat sedang pulang dari kampus, lalu lenyap begitu saja. Lagi-lagi, Surya bermimpi. Kali ini wajah mahasiswa itu muncul, matanya kosong, mulutnya terkunci rapat seperti dijahit benang hitam. Surya terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar. Ia mulai menyadari pola yang terjadi, tapi otaknya menolak menerima kenyataan. Itu hanya kebetulan, batinnya berusaha menenangkan diri. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa kebetulan itu bukan lagi kebetulan. Mbah Karno pernah memperingatkan, setiap pintu yang dibuka, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukan uang, tapi nyawa. Kata-kata itu kini terngiang terus di kepalanya. Hilangnya orang-orang itu mulai menimbulkan keresahan di dapilnya. Media lokal ramai memberitakan misteri orang hilang. Warga gelisah, sebagian mulai menghubungkannya dengan hal-hal gaib. Namun, Surya justru tampil di depan publik dengan wajah penuh empati. Ia mengunjungi keluarga korban, menyumbang uang tunai, bahkan mengucapkan belasungkawa di hadapan kamera. Semua orang menyanjungnya sebagai wakil rakyat yang peduli. Padahal, di balik itu, ia tahu bahwa ucapannya penuh kepalsuan. Santunan yang ia berikan hanyalah upaya menutupi rasa bersalah sekaligus menjaga citra. Di hatinya, rasa takut bercampur dengan rasa rakus. Sebab setiap kali ada yang hilang, kekayaannya bertambah, posisinya semakin kuat. Seolah ada tangan gaib yang terus mendorongnya naik ke tangga kekuasaan. Waktu berlalu, korban demi korban terus berjatuhan. Buruh pabrik yang menuntut kenaikan upah, seorang wartawan investigasi yang menulis kritik tajam tentang proyeknya, bahkan seorang kepala desa yang menolak menjual tanah warga kepada pengembang rekanan Surya, semuanya lenyap satu persatu. Tidak ada jejak, tidak ada bukti. Polisi kebingungan, keluarga korban putus asa, sementara Surya semakin disanjung karena sering tampil memberi dukungan moral. Tetapi, semakin banyak tumbal yang jatuh, semakin berat beban yang ia rasakan. Tidurnya tak pernah nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering mendengar bisikan aneh di telinganya ketika sendirian. Kadang, saat sedang berpidato, ia melihat bayangan hitam melintas di antara kerumunan. Sekilas saja, cukup untuk membuatnya merinding, tapi ia segera menutupinya dengan senyum lebar dan retorika indah. Di dalam dirinya terjadi pergulatan. Ada bagian kecil yang masih merasa bersalah, masih teringat wajah-wajah rakyat kecil yang dulu ia bela dengan sepenuh hati. Namun, bagian itu semakin lama semakin terkubur oleh kerakusan. Ambisinya untuk menjadi lebih besar, lebih kaya, dan lebih berkuasa selalu berhasil menutup pintu nuraninya. Suatu malam, ia kembali menemui Mbah Karno di rumah tua di kaki gunung. Dengan suara bergetar, Surya bertanya, "Kenapa harus ada yang hilang setiap kali aku berhasil? Apa tidak ada jalan lain?" Mbah Karno menatapnya lama, matanya merah samar diterpa cahaya lampu minyak. "Kowe wis ngerti saka awal, nak. Nyawa kanggo nyawa. Kekayaan lan kekuasaanmu ora gratis. Yen kowe ragu, kowe bisa mundur saiki. Tapi yen mundur, kabeh sing wis kowe entuk bakal ambruk, malah uripmu dhewe sing dadi tumbal." Kata-kata itu menghantam Surya seperti palu. Ia terdiam, wajahnya pucat, tetapi dalam hatinya ia tahu jawabannya. Ia tidak akan pernah mundur. Ia sudah terlalu jauh, terlalu tinggi untuk kembali ke bawah. Mundur berarti hancur, dan ia tidak sanggup kehilangan apa yang sudah digenggamnya. Maka malam itu, Surya memilih diam. Ia hanya menunduk, menerima bahwa jalan hidupnya kini terikat pada tumbal nyawa. Keputusan itu membuat langkahnya semakin mantap, meski di dalam batinnya, lubang hitam mulai menganga lebih lebar. Dan sejak hari itu, ia bukan lagi sekadar politisi biasa. Ia telah menjadi manusia yang bersekutu dengan kegelapan, menyamarkan dosa besar di balik senyum manis dan janji manis kepada rakyatnya. Namun, jauh di lubuk hati Surya, ia sadar betul bahwa semua keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya. Seiring dengan proyek-proyek besar yang mengalir ke tangannya, ia juga telah menyerahkan puluhan nyawa rakyat kecil sebagai tumbal di Gunung Kawi. Malam-malamnya semakin sunyi, meski rekeningnya semakin gemuk dan jabatannya semakin tinggi. Kini, Surya berdiri di puncak kejayaan politiknya. Ia bukan lagi sekadar anggota DPR biasa yang duduk di kursi belakang, melainkan salah satu tokoh yang paling diperhitungkan di Senayan. Namanya sering menghiasi berita utama, dibicarakan dalam diskusi politik di televisi, bahkan disebut-sebut oleh partainya sebagai calon menteri di kabinet berikutnya.
Kehidupan Surya tampak sempurna. Istri dan anak-anaknya tinggal di rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Mobil mewah berganti setiap bulan, dan rekening luar negeri penuh dengan simpanan rahasia. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai meresahkan. Surya pertama kali menyadarinya dalam sebuah rapat paripurna. Hari itu ruang sidang penuh sesak, puluhan anggota DPR sibuk berbicara dan mengangkat tangan, memperdebatkan sebuah rancangan undang-undang kontroversial. Surya, yang duduk di kursinya dengan penuh percaya diri, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Dari sudut matanya, ia melihat kursi-kursi kosong di seberang ruangan, kursi yang semestinya tidak ada, karena semua anggota hadir. Kursi-kursi itu tampak dipenuhi sosok pucat, wajah-wajah yang tidak asing baginya. Ada pedagang pasar yang dulu sering menyalaminya saat kampanye, ada mahasiswa yang pernah menantangnya berdebat di forum publik, ada buruh pabrik yang fotonya pernah terpampang di spanduk protes. Wajah-wajah mereka kini kaku, pucat, dan kosong, seakan menatap langsung ke arahnya. Surya terperanjat, tubuhnya menegang. Ia berkedip beberapa kali, berharap itu hanya ilusi. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas sosok-sosok itu terlihat. Mereka duduk berderet, dengan mata kosong menatapnya. Ada yang tersenyum getir, ada pula yang mulutnya menganga seperti ingin berteriak, namun tak bersuara. Tangannya gemetar. Ia buru-buru meraih gelas air mineral di mejanya, meneguknya hingga habis. Ketika ia kembali menatap kursi-kursi itu, semuanya lenyap. Hanya anggota dewan yang sibuk berdebat, sorak-sorai, dan suara palu pimpinan sidang yang menggema. "Pak Surya, Bapak tidak apa-apa?" tanya rekannya, seorang anggota senior di sebelahnya, melihat wajah Surya pucat pasi. Surya tersenyum kaku, menggeleng. "Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing," jawabnya, meski hatinya berdebar kencang. Sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai sering menghantui Surya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar jeritan-jeritan samar, seperti suara orang yang diseret atau dicekik. Kadang ia terbangun karena merasa ada yang duduk di tepi ranjang, meski saat menoleh hanya mendapati ruang kosong. Suatu malam, ketika ia baru saja selesai melakukan ritual tambahan bersama Mbah Karno, menyembelih ayam cemani di halaman belakang rumah mewahnya, Surya mendapati bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tinggi, kurus, dan hanya menatapnya tanpa wajah. Saat ia mendekat, bayangan itu menghilang, namun meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Gelombang ketakutan mulai merayap, namun Surya tidak ingin terlihat lemah. Baginya, semua itu adalah konsekuensi kecil dari kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua bisa dikendalikan selama ia terus memenuhi perjanjian. Maka, ia semakin rajin melakukan ritual, semakin sering memberi tumbal. Ironisnya, meskipun hati kecilnya diliputi kegelisahan, ambisinya tak pernah surut. Semakin ia dihantui, semakin ia haus akan kekuasaan. Ia beralasan pada dirinya sendiri, semua pengorbanan ini tidak boleh sia-sia. Jika sudah menyerahkan begitu banyak nyawa, maka ia harus mencapai puncak yang tertinggi, lebih tinggi dari siapapun di Senayan. Namun, tanda-tanda kutukan semakin jelas. Dalam sebuah pesta mewah yang diadakan di hotel berbintang, Surya tengah berbincang dengan pengusaha besar yang menjadi penyokong dana politiknya. Saat ia menengok ke arah cermin di dinding, ia terperanjat. Bukan wajahnya yang terpampang di sana, melainkan wajah-wajah para korban tumbalnya. Mereka berebut memenuhi permukaan cermin, mulut mereka terbuka lebar, seakan berteriak dalam bisu. Surya menjatuhkan gelas anggurnya hingga pecah berkeping-keping di lantai, membuat semua tamu terkejut. Ia buru-buru meminta izin, pura-pura sakit, dan segera meninggalkan pesta. Di dalam mobil mewahnya, ia menggenggam kepalanya, berkeringat dingin. Bayangan wajah-wajah itu terus menempel di benaknya, tidak mau hilang. Malam itu, Surya kembali menemui Mbah Karno. Ia menceritakan semua kejadian yang menghantui dirinya. Kursi berdarah di Senayan, jeritan di malam hari, bayangan hitam, dan cermin penuh wajah korban. Mbah Karno hanya terkekeh pelan, seolah semua itu sudah ia perkirakan. "Itu wajar, Nak Surya," ujar sang dukun dengan suara serak. "Semakin banyak nyawa yang kau serahkan, semakin kuat pula ikatanmu dengan mereka. Kau tidak bisa lagi mundur. Hanya ada satu jalan, terus memberi tumbal, terus melakukan ritual. Semakin kau takut, semakin mereka berkuasa atas dirimu." Surya menatap dukun tua itu dengan wajah lelah, namun dalam sorot matanya masih ada kilatan ambisi.
Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh masuk. Ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus maju, meski setiap langkahnya kini berlumuran darah dan jeritan arwah. Dengan suara berat, Surya mengangguk. Kalau begitu, Mbah, kita lanjutkan. Aku tidak akan berhenti sekarang. Aku ingin lebih dari semua yang sudah aku punya. Dan sejak malam itu, Surya kembali melangkah dalam kegelapan, membawa ambisi yang kian menyala, meski kursi-kursi berdarah di Senayan dan jeritan-jeritan arwah terus menghantui setiap langkahnya. Namun, semakin banyak tumbal yang ia korbankan, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Rumah mewah bergaya modern di kawasan elit Jakarta Selatan yang selama ini menjadi simbol kejayaan Surya Wicaksono, kini berubah menjadi penjara penuh kengerian. Dari luar, rumah itu masih tampak gagah dengan dinding marmer putih, taman rapi, dan mobil mewah berjejer di garasi. Namun, di dalamnya, suasana sudah tak lagi sama. Aroma bunga segar yang biasa memenuhi ruang tamu kini sering bercampur dengan bau anyir seperti darah basi dan kemenyan yang samar. Anaknya yang masih duduk di bangku SMA, Dira, menjadi korban teror pertama. Malam itu ia terbangun dengan napas terengah, tubuhnya kaku seolah tertindih benda berat. Matanya terbuka, namun ia tidak bisa bergerak. Di ujung ranjang, sesosok bayangan hitam tinggi berdiri, hanya menatap dengan mata merah menyala. Dira ingin berteriak, tapi suaranya seakan lenyap. Saat akhirnya ia bisa bergerak, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menangis dan berlari ke kamar ibunya. "Ayah, rumah ini kenapa?" "Aku takut," ucapnya dengan suara bergetar. Surya, yang sedang membaca berkas di ruang kerjanya, hanya mengernyit. Ia tahu tanda-tanda itu bukan sekadar gangguan biasa. Ritual yang dilakukannya bersama Mbah Karno mulai menagih harga. Namun, ia berusaha menenangkan anaknya dengan kata-kata klise. "Itu hanya mimpi buruk, Nak. Tidak ada apa-apa di rumah ini," ucapnya sambil mengusap kepala Dira, meski di dalam hati ia diliputi kegelisahan. Gangguan semakin menjadi-jadi. Istrinya, Ratna, mulai jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya penuh lebam seolah dipukul, meski tidak pernah ada yang menyentuhnya. Kadang, saat Ratna tidur, ia menjerit kesakitan seperti sedang dipukul habis-habisan. Pernah sekali Surya terbangun tengah malam dan melihat Ratna kejang-kejang, lalu tiba-tiba berhenti dengan tubuh penuh bekas biru kehitaman. Dokter tak mampu menjelaskan penyakitnya. Hasil laboratorium bersih, tidak ada infeksi atau gangguan medis. "Ini bukan sakit biasa, Mas," suara Ratna lirih suatu pagi, wajahnya pucat pasi. "Ada sesuatu yang mengikuti kita." Surya mencoba menyangkal, tapi semakin lama semakin sulit. Rumah itu benar-benar berubah menyeramkan. Lampu sering padam tiba-tiba meski listrik stabil. Pintu bergetar sendiri di tengah malam, seolah ada yang berusaha masuk. Kadang, suara tangisan lirih terdengar dari kamar kosong di lantai 2, padahal tidak ada siapapun di sana. Para asisten rumah tangga satu persatu mengundurkan diri. Mereka tak tahan melihat piring bergerak sendiri di dapur, atau mendengar suara orang berbisik di lorong padahal rumah sudah sepi. Suatu malam, Surya duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka map laporan proyek, namun matanya tak fokus. Dari arah jendela, terdengar ketukan pelan. Ia menoleh, dan hampir saja jantungnya berhenti. Wajah pucat seorang lelaki yang dulu ia kenal sebagai aktivis mahasiswa, salah satu pengkritiknya yang hilang tanpa jejak, menempel di kaca. Mata lelaki itu kosong, mulutnya terbuka seperti berteriak tanpa suara. Surya menutup mata, dan ketika membuka kembali, wajah itu telah lenyap. Ketakutan demi ketakutan membuatnya semakin gelisah. Ia akhirnya kembali menemui Mbah Karno di sebuah rumah tua dekat Gunung Kawi. Dukun tua itu hanya tersenyum tipis ketika Surya menceritakan semua kejadian. "Sudah saya katakan dari awal, Nak Surya. Ilmu ini bukan tanpa harga. Apa yang kau nikmati sekarang hanyalah pinjaman. Kalau kau ingin keluargamu selamat, tumbalnya harus lebih besar. Tidak bisa lagi orang biasa, harus seseorang yang dekat denganmu, atau orang yang punya ikatan darah denganmu." Ucapan itu membuat darah Surya berdesir. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan keluarga sendiri. Namun, wajah Ratna yang semakin pucat, tubuhnya yang ringkih, dan jeritan Dira setiap malam membuatnya goyah. Ia merasa terpojok, seolah tidak ada pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Ratna jatuh pingsan di ruang makan. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal. Surya panik dan memanggil dokter,
Tapi hasil pemeriksaan tetap nihil. Dokter hanya bisa geleng kepala. Malam itu, Surya duduk di samping ranjang Ratna, menggenggam tangan istrinya yang lemah. Dari balik jendela, ia mendengar suara-suara gaib berbisik, tumbal, tumbal, tumbal. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir. Ia tahu, Mbah Karno benar. Pesugihan ini menuntut harga yang semakin tinggi. Jika ia tidak segera memberikan apa yang diminta, keluarganya bisa lenyap dalam penderitaan yang lebih buruk. Namun, siapa yang akan ia serahkan kali ini? Apakah ia cukup tega mengorbankan orang yang ia cintai demi mempertahankan kekuasaan? Atau, justru ia akan menantang kutukan yang telah ia ikat dengan sumpah di Gunung Kawi? Di tengah jeritan gaib yang kian sering terdengar di rumah mewahnya, Surya sadar bahwa jalan kembali sudah semakin tertutup. Yang tersisa hanyalah darah, jeritan, dan pilihan yang akan menentukan apakah ia tetap berkuasa, atau hancur bersama keluarganya. Namun, rupanya para arwah yang menjadi korban tumbalnya sudah lebih dulu memilihkan jalan untuknya. Mereka tidak lagi bisa dibungkam dengan ritual, tidak lagi bisa dikekang dengan janji darah. Balas dendam itu kini menuntut harga penuh, dan Surya Wicaksono menjadi pusat dari amarah mereka. Sejak hari itu, kehidupannya kian berubah menjadi neraka. Setiap kali ia melangkah ke gedung DPR, Surya selalu merasa seolah ada yang mengikutinya. Lorong panjang gedung megah itu, yang biasanya ramai dengan aktivitas anggota dewan, tiba-tiba bisa menjadi sunyi. Dalam kesunyian itu, ia sering melihat bayangan hitam berjalan di ujung lorong, lalu menghilang begitu saja. Kadang, saat ia memasuki ruang rapat, ia mendapati kursi-kursi kosong dipenuhi wajah-wajah pucat dengan mata melotot, orang-orang yang ia tahu betul telah menjadi tumbal pesugihan. Awalnya ia mencoba menahan diri, berlagak normal di hadapan rekan-rekan sejawat. Tetapi pelan-pelan kewarasannya terkikis. Dalam rapat paripurna yang disiarkan langsung televisi, Surya tiba-tiba berteriak histeris ketika melihat sosok perempuan berlumuran darah berdiri di tengah ruang sidang, tepat di hadapan mikrofon. Padahal, bagi orang lain, ruangan itu kosong. "Pergi. Jangan ganggu aku. Aku sudah beri apa yang kalian mau," teriaknya dengan wajah pucat, membuat sidang mendadak ricuh. Lawan politiknya mulai mencium ada yang tidak beres. Beberapa anggota DPR yang selama ini menjadi rivalnya mulai berbisik-bisik, menduga Surya menyimpan rahasia besar. Apalagi, di dapil tempat ia terpilih, isu hilangnya rakyat kecil semakin ramai dibicarakan. Beberapa keluarga korban mulai bersuara, melaporkan bahwa anggota keluarganya hilang secara misterius setelah terakhir kali bertemu dengan tim sukses Surya saat kampanye dulu. Media pun mulai mencium bau busuk. Headline berita online menulis, misteri hilangnya puluhan warga di daerah pemilihan Surya Wicaksono. Wartawan mulai mengepung rumahnya, menanyakan kebenaran isu tersebut. Surya, yang biasanya tenang dan lihai mengelak, kini malah menunjukkan kegugupannya. Wajahnya sering pucat, matanya sayu dengan lingkaran hitam tebal karena kurang tidur. Dan memang, bagaimana ia bisa tidur, jika setiap malam ia dihantui jeritan gaib? Di kamar tidurnya, suara tangisan perempuan terus bergema. Kadang Ratna, istrinya, terbangun dengan tubuh gemetar karena mendengar suara langkah kaki berlari-lari di dalam kamar padahal tidak ada siapapun. Dira, putrinya, sering menjerit karena melihat sosok pria tanpa kepala berdiri di sudut ruangan. Surya sendiri beberapa kali terbangun dengan wajah dan tubuh basah kuyup oleh darah. Meski ketika ia menyalakan lampu, semua kembali normal. Puncaknya, suatu malam Surya terbangun dan mendapati ranjangnya dikelilingi oleh arwah-arwah yang menuntut balas. Ada lelaki muda dengan kepala remuk, perempuan dengan perut terburai, dan seorang anak kecil dengan wajah pucat penuh luka. Mereka tidak berkata-kata, hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Surya menjerit, meraih tasbih pemberian Mbah Karno, membaca doa yang diajarkan dalam ritual. Tapi doa itu hanya membuat jeritan arwah semakin keras. Suara mereka menembus dinding rumah, menggema ke seluruh ruangan. "Bayar, bayar dengan darahmu." Kehidupan Surya di Senayan pun mulai goyah. Beberapa kali ia tidak hadir dalam sidang, dengan alasan sakit. Namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia sering terlihat bicara sendiri di ruang kerjanya, bahkan pernah ketahuan berlari-lari panik di koridor DPR sambil menutupi telinga, seolah berusaha menghindari suara yang hanya bisa ia dengar. Lawan politiknya tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mulai mengaitkan kejanggalan hilangnya orang-orang di dapil dengan perilaku aneh Surya. Komisi Etika DPR mulai memanggilnya untuk memberikan keterangan. Media menggiring opini publik bahwa Surya menyimpan rahasia kelam. Di rumah, keadaan semakin kacau.
Ratna semakin kurus, tubuhnya semakin penuh lebam, dan kadang ia seperti kerasukan. Matanya kosong, mulutnya komat-kamit menyebut nama-nama orang yang sudah lama hilang. Dira pun semakin trauma, hingga akhirnya menolak tidur di kamarnya sendiri dan memilih menginap di kamar asisten rumah tangga yang tersisa. Namun, bahkan di sana, teror tetap mengikuti. Sementara itu, Surya semakin kehilangan kendali atas pikirannya. Antara dunia nyata dan dunia gaib semakin kabur baginya. Pernah suatu pagi, ia datang ke ruang rapat DPR dengan jas berdarah, padahal menurut rekan-rekannya, tidak ada luka di tubuhnya. Saat ditanya, Surya hanya berkata lirih, "Ini darah mereka. Mereka tidak berhenti mengejarku." Kabar itu menyebar cepat. Nama Surya yang dulu dielu-elukan kini menjadi bahan ejekan, gosip, dan ketakutan. Ia masih mencoba menghubungi Mbah Karno untuk meminta jalan keluar, tetapi sang dukun hanya memberi pesan singkat, "Semakin banyak yang kau tinggalkan di belakang, semakin besar yang akan menagih di depan." Ucapan itu membuat Surya semakin putus asa. Ia sadar, ritual-ritual tambahan yang ia lakukan tidak lagi mampu menenangkan arwah para korban. Mereka sudah terlalu banyak, terlalu kuat, dan kini menuntut balas dendam bukan hanya dengan darah orang lain, tapi dengan darahnya sendiri. Di balik pintu rumah mewahnya, Surya hanya bisa duduk sendirian. Wajahnya pucat, matanya kosong, telinga berdenging oleh jeritan yang tak pernah berhenti. Gedung DPR yang dulu menjadi panggung kejayaannya kini berubah menjadi lorong neraka, dan rumah megahnya hanya tinggal kuburan hidup. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Jeritan arwah kini tak hanya datang saat malam, tapi bahkan siang bolong, di tengah keramaian, di tengah rapat, bahkan ketika ia sedang diwawancara televisi. Dunia nyata dan dunia gaib telah menyatu, dan Surya Wicaksono tak lagi bisa lari dari balas dendam mereka. Kegilaan yang merenggut jiwanya membuat Surya hanya punya satu pilihan terakhir, kembali ke akar perjanjian pesugihan yang dulu menuntunnya menuju puncak kekuasaan. Dengan wajah kusut, tubuh lemah, dan mata cekung yang penuh lingkaran hitam, ia berangkat sendirian menuju Gunung Kawi. Ratna dan Dira tak mampu lagi menahan atau menolong, sebab keduanya pun sudah terjerat dalam teror yang sama. Ratna hanya bisa menatap dengan mata kosong, seolah hidupnya telah direnggut, sementara Dira meraung tak henti, mengulang-ulang kata yang sama, "Mereka datang, mereka datang." Surya naik mobil mewahnya, menyusuri jalan berliku menuju Malang. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, seakan alam turut mengutuk langkahnya. Sesampainya di kaki Gunung Kawi, ia berjalan tertatih menembus rintik hujan, membawa sesajen besar yang dipenuhi darah hewan, bunga 7 rupa, serta sebuah kotak kayu berukir kuno yang hanya ia dan Mbah Karno tahu isinya. Kotak itu adalah persembahan terakhir, tumbal paling besar, yang diharapkan bisa menebus semua dosa dan menyelamatkannya dari kutukan arwah. Dengan langkah gemetar, ia mendaki jalur setapak menuju tempat keramat. Kabut pekat menyelimuti sekeliling, suara jangkrik dan burung hantu bersahutan menambah kengerian malam itu. Surya tiba di sebuah petilasan tua, tempat pertama kali ia mengikat janji bertahun-tahun lalu. Batu-batu berlumut berdiri melingkar, dan di tengahnya terdapat altar kecil dari batu hitam. Ia meletakkan kotak kayu di atas altar, lalu mulai melantunkan doa-doa yang pernah diajarkan Mbah Karno. "Wahai penguasa gaib, aku serahkan tumbal terakhir ini. Selamatkan aku dari jeritan arwah mereka." Suaranya parau, bercampur dengan isak. Kotak kayu itu bergetar, lalu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar bau anyir menyengat, disertai asap hitam pekat. Sesuatu bergerak di dalam kabut, wujud menyerupai tangan-tangan manusia yang membusuk, meraih ke segala arah. Surya terperanjat, tapi ia tidak bisa mundur. Ia tahu, kalau gagal kali ini, ajalnya akan tiba. Namun, dari balik kabut, suara berat menggema. Janji sudah terikat. Darah sudah kau hutangkan. Tumbal terakhir bukan lagi milikmu untuk ditentukan. Kau yang harus membayar. Surya jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Dari kabut itu muncul sosok-sosok arwah korban. Lelaki muda dengan kepala hancur, perempuan dengan perut terburai, anak kecil dengan mata kosong. Mereka semua mengelilinginya, menatap dengan penuh kebencian. "Tidak, tidak. Aku sudah beri kalian semua. Aku sudah serahkan nyawa mereka." Surya meronta, memukul tanah, menangis histeris. Tapi jeritan arwah makin keras. Mereka tidak menginginkan tumbal baru, mereka menginginkan dia. Kabut kian pekat, dan dari dalamnya keluar sosok raksasa berwarna hitam, tinggi menjulang dengan mata merah menyala,
Wujud penguasa gaib Gunung Kawi yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan Mbah Karno. Makhluk itu menunduk, suaranya bergemuruh. Kekuasaanmu adalah pinjaman. Kini waktunya kembali. Bukan hanya kau, tapi darahmu, keturunanmu, rumahmu. Semuanya milikku. Surya berteriak sekeras-kerasnya ketika tubuhnya diraih oleh tangan-tangan gaib itu. Ia meronta, menendang, menangis, tapi tubuhnya ditarik masuk ke dalam kabut hitam. Jeritan Ratna dan Dira terdengar samar-samar di telinganya, entah nyata atau hanya ilusi. Ia melihat wajah putrinya ditarik arwah lain, sementara istrinya menjerit dengan mulut disobek hingga robek. Semua bercampur dalam kengerian yang tak bisa dibedakan lagi. Lalu, gelap. Pagi harinya, warga sekitar geger. Polisi menerima laporan tentang bau busuk menyengat dari rumah mewah milik Surya Wicaksono di Jakarta. Ketika pintu rumah itu didobrak, pemandangan mengerikan menanti. Tubuh Surya tergeletak di ruang tengah, membusuk dengan cepat meski ia baru dilaporkan hilang semalam. Wajahnya membeku dalam ekspresi teror, matanya melotot, mulutnya menganga seolah sedang menjerit. Darah mengering menetes dari telinganya. Ratna dan Dira tidak ditemukan. Tidak ada tanda-tanda kemana mereka pergi, hanya bercak darah dan jejak kaki samar yang mengarah ke dinding, lalu hilang begitu saja. Media dengan cepat menurunkan berita, anggota DPR Surya Wicaksono meninggal mendadak di rumahnya, diduga serangan jantung. Potret tubuhnya ditutup kain putih, diiringi narasi medis yang dingin dan sederhana. Namun, rakyat berbisik lain. Mereka tidak percaya kematian Surya hanya karena penyakit. Terlalu banyak misteri yang melingkupi hidupnya, hilangnya warga di dapilnya, kegilaannya yang tersiar di ruang sidang, dan bau mistis yang mengitari rumahnya. Di warung kopi, di pasar, di jalan-jalan desa, orang-orang mulai menyebut nama Surya dengan suara lirih. Mereka berkata, itu kutukan Gunung Kawi. Siapapun yang menukar nyawa dengan kekuasaan, pada akhirnya akan dipanggil kembali. Dan begitulah, kisah Surya Wicaksono berakhir, bukan sebagai pahlawan rakyat atau pejabat terhormat, melainkan sebagai legenda kelam yang akan diceritakan turun-temurun. Tentang seorang wakil rakyat yang menukar nuraninya dengan darah, dan akhirnya dimangsa oleh kutukan yang ia kira bisa ia kendalikan. Gunung Kawi kembali hening, namun bisikan arwah masih bergema di balik kabutnya. Menunggu jiwa-jiwa baru yang tamak, yang berani menukar hidup dengan harta dan kuasa.